Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil review saya yang berjudul Docking Molekuler Potensi Antidiabetes Mellitus Tipe 2 Turunan Zerumbon sebagai Inhibitor Aldosa Reductase dengan Autodox Vina dengan volume 4 halaman 16-20 tahun 2016. Adapun penulisnya yaitu atas nama Saputri, Fahmi, Kusuma Ningtyas, Priyatama, dan Santoso. Nah, adapun reviewernya yaitu atas nama Irmawati atau saya sendiri. Dalam jurnal ini terdapat 4 sub pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua bahan dan metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat yaitu kesimpulan. Oke, langsung saja kita masuk di pendahuluan, yang dimana dalam jurnal ini membahas tentang docking molekuler potensi antidiabetes mellitus tipe 2 turunan zerumbon sebagai inhibitor aldosa reductase dengan Autodox Vina, yang dimana jurnal ini bertujuan untuk membandingkan senyawa obat yang di pasaran dengan senyawa obat yang ada di alam yang mempunyai aktivitas sebagai antidiabetes. Selain juga itu untuk mengetahui perbandingan interaksi ligan protein sebagai obat antidiabetes dengan turunan zerumbon dan senyawa pembanding lainnya. Oke, langsung kita masuk di bahan dan metode, yang dimana bahan ini terbagi alat dan bahan, dimana alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu terbagi atas dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak, yang dimana perangkat keras yang digunakan yaitu berupa notebook dengan spesifikasi prosesor Intel dan Atom CPU M2600 1,60 GHz, RAM 2 GB, Windows 7 30 bit sebagai sistem operasi. Adapun perangkat lunak yang digunakan adalah PRX, Muffin Bean Suite, PMOL, PLIP, dan Chimera. Adapun bahan yang digunakan yaitu terbagi atas dua, yaitu dimana untuk protein target yang digunakan yaitu aldosa reductase, sedangkan ligan natif yang digunakan yaitu zolporestat dari protein 2HV5 serta senyawa antidiabetes yang terdiri dari epalrestat, pioglitazone, ponalrestat, dan sitaglipin yang telah dipersiapkan dan dilakukan preparasi. Nah, kita masuk di prosedur, di mana prosedur dalam penelitian ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama preparasi protein dan ligan, yang kedua validasi metode docking, dan yang ketiga docking molekuler dan analisis data. Oke, kita masuk di metode pertama, yaitu preparasi protein dan ligan, yang dimana dalam metode ini perangkat Chimera digunakan untuk memisahkan ligan natif dari protein sehingga memperoleh berkas ligan natif. Nah, protein tanpa ligan dengan mengabaikan keberadaan air dalam ekstraksi PDB atau ekstensi PDB. Nah, ligan senyawa antidiabetes dihasilkan dengan memanfaatkan Muffin Bean Suite sehingga diperoleh struktur kimia 3 dimensi masing-masing senyawa. Nah, protein dari ligan dipersiapkan untuk menjadi berkas siap pakai dengan menggunakan fasilitas konversi Autodox dan Open Babel di dalam PYRX. Langsung saja kita masuk di metode kedua, yaitu validasi metode docking, yang dimana pada metode ini docking terhadap ligan natif dilakukan untuk mencari konformasi 3 dimensi ligan natif terhadap reseptor dengan memperhatikan koordinat pusat massa struktur dan besaran gridbot dari binding seed pocket dalam satuan angstrom atau number of points. Nah, konformasi hasil docking yang diperoleh disejajarkan dengan konformasi ligan natif hasil pengukuran kristalografi yang dinyatakan dalam nilai root mean square deviation. Hasil penelitian sebelumnya di mana nilai RMSD untuk kesejajaran konformasi sebelumnya. Struktur yang masih dapat diterima adalah kurang dari 5, di mana semakin mendekati nilai 0 maka nilai kesejajaran semakin baik.
Oke, kita masuk di docking molekuler dan analisis data, yang dimana pada metode keempat ini docking ligand dilakukan uji untuk menghasilkan nilai binding energi dalam satuan kcal per mol. Nah, nilai binding energi yang dihasilkan atau digunakan adalah yang memperoleh nilai, yang dimana semakin minus atau misalnya minus 12, maka kekuatan ikatan dapat dipastikan terjadi. Nah, masing-masing data yang diujikan diambil 2 data terbaik. Nah, data ligan yang diuji yang sudah dikumpulkan dibandingkan dengan ligan natif yang sudah dikumpulkan. Data interaksi ligan protein ditampilkan dengan menggunakan PMOL dan PLIP untuk melihat residu yang terlihat. Oke, dapat dilihat pada gambar 1, di mana pada gambar 1 ini merupakan hasil preparasi protein 2HV5. Di mana gambar 1 ini merupakan tampilan 3 dimensi bentuk ribbon. Sedangkan pada gambar B adalah molecular surface, dan yang pada gambar C yaitu protein ligan natif yang telah dipisahkan. Selanjutnya kita masuk di hasil dan pembahasan, di mana dalam gambar 1 validasi ligan hasil dari protein target dilakukan sebagai algoritma docking. Nah, validasi tersebut dilakukan untuk mengetahui kemiripan konformasi antara ligan natif kristallografi dengan ligan natif hasil optimasi docking. Nah, proses docking perlu menentukan koordinat pusat tempat interaksi ligan dari protein. Biasanya adalah pusat massa dari ligan natif, yaitu X sama dengan 16,645, Y sama dengan 6,714, dan N Z sama dengan 14,124. Nah, dapat dilihat pada tabel pertama, di mana tabel ke-1 itu merupakan besaran dimensi grid box docking molekuler yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, pada gambar 2, di mana gambar 2 ini merupakan konformasi 3 dimensi hasil docking dibandingkan dengan natif yang dinyatakan dalam RNSD 0,490, 0,181, 2,256, dan 0,546. Oke, dapat dilihat pada tabel kedua, di mana pada tabel kedua ini merupakan nilai energi binding affinity dari ligan natif dan senyawa obat yang diuji. Oke, selanjutnya, nah, berdasarkan hasil docking antara ligan dengan reseptor yang diperoleh dari konfirmasi ligan dengan energi terkecil, di mana binding affinity merupakan ukuran kemampuan obat untuk berikatan dengan reseptor. Nah, di mana semakin kecil nilai binding, maka afinitas antara reseptor dengan ligan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, jika semakin besar nilai binding affinity, maka afinitas antara reseptor semakin rendah. Nah, hasil data seperti yang diperlihatkan pada tabel kedua menunjukkan nilai energi dari natif ligan dan senyawa obat yang diuji dengan menggunakan algoritma FINA, Autododge, GA, ADLGA, dan ADSA. Nah, senyawa uji yang akan dibandingkan dengan ligan natif yaitu ponerestat, pioglitazone, aparestat, dan sitagliptin. Nah, hasil pada tabel kedua, di mana nilai binding affinity keempat senyawa uji tidak ada yang melebihi nilainya dibandingkan ligan natif. Hal ini menunjukkan bahwa afinitas ikatan antara reseptor ardosa reduktase dengan ligan semakin rendah, dan diprediksi hasil uji berikutnya tidak lebih baik untuk protein target ini. Nah, dapat dilihat pada gambar ketiga, di mana gambar ketiga ini merupakan visualisasi interaksi ligan dengan residu reseptor yang terdapat pada permukaan binding side pocket menggunakan PLIP untuk ligan natif dan senyawa turunan zerumbon sebagai ligan novel. Nah,
Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu di mana berdasarkan molecular docking, ketiga turunan zerumbon mempunyai nilai binding affinity lebih baik dibanding dengan keempat senyawa yang diuji. Di mana hal ini menunjukkan bahwa keempat senyawa yang diuji kurang poten untuk menghambat aldosa reduktase. Ketiga turunan zerumbon ini dapat dilakukan uji aktivitas secara in vitro di laboratorium. Oke, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama yaitu kelebihan, di mana jurnal ini memiliki kelebihan pada hasilnya, di mana banyak diberikan gambaran-gambaran seperti tabel sehingga membuat pembaca lebih mudah memahami hasil penelitian dari jurnal ini. Kedua yaitu kekurangan. Nah, adapun kekurangan dari jurnal ini yaitu adanya beberapa singkatan-singkatan yang dipaparkan dalam jurnal yang membuat pembaca agak kesulitan dalam memaknainya. Mungkin itu saja hasil review jurnal yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.